Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah, semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini kita akan belajar pendalaman materi bahasa Indonesia ya, sebagai persiapan kita menghadapi tryout. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat utama dan ide pokok, karena kedua tema ini saling berkaitan. Oke ya, kita langsung saja. Namun sebelumnya kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan. Baik, sudah tampak ya di layar kalian. Bacaan ingin menggunakan materi ini sebagai referensi kita ya. Oke, pertama adalah apa itu paragraf? Yaitu paragraf itu adalah satu gagasan padu ya. Gagasan terpadu itu berarti saling terkait ya. Yang dia punya satu kalimat pokok dan kalimat penjelas, kalimat-kalimat penjelas. Jadi ada satu kalimat pokok dan ada kalimat-kalimat penjelas. Nah itu ya. Nah kemudian apa itu kalimat pokok? Kalimat pokok ini dalam, kalau kita sehari-hari sering mengenal namanya ada kalimat utama. Kita sering mengenalnya sebagai kalimat utama ya, dibandingkan dengan kalimat pokok. Nah kalimat utama itu apa? Ini ya, maaf, ini kalimat utama itu apa? Adalah yang mengandung gagasan utama atau ide pokok ya. Jadi yang mengandung ide pokok, ada gagasan utamanya. Nah itu ya. Padahal ide pokok itu apa ya, yaitu inti dari kalimat utama. Jadi saling terkait ya. Makanya ini biar kita lebih mudah memahaminya, bacaan akan berikan gambaran. Aduh, kembali lagi nih ya, apa namanya, menjadi mengecil. Oke, Pak Juan perbesar lagi. Nah ini ya, pertama adalah kalimat utama itu, ini bukan maksud dari kalimat utama ya, cuma kita ingin belajar tentang ciri-ciri kalimat utama ya. Ciri-cirinya di mana? Ini biasanya ya, biasanya itu berarti lebih sering ya di awal awal paragraf ya. Ini di awal paragraf biasanya. Oke ya, biasanya. Cuma memang kadang-kadang dia juga bisa di akhir paragraf. Nah itu ya. Yang kedua adalah, maaf, jika kalimat kedua ya menjelaskan atau melanjutkan, nanti kita cek ya, kalimat pertama. Nah ini ya, maka kalimat pertama itu adalah apa? Ya, sebagai kalimat utama. Nah ini maksudnya. Jadi syaratnya ini ya, jika kalimat kedua itu menjelaskan atau melanjutkan kalimat pertama, maka kalimat pertama itu adalah kalimat utama. Nah itu ya, jika tidak ya, jika di akhir ya, maaf ini agak di akhir nikah ya, akhir paragraf kalimatnya, waduh menghilang ya. Jadi kalau kalimatnya itu, baca lagi belajar maka ini ya, diawali dengan ini ya, ini harus kalian perhatikan. Misalnya adalah jadi, kemudian bisa dengan demikian ya, atau itulah. Aduh ini kurang bagus ya, kurang sensitif. Itulah. Nah itulah. Jadi dengan demikian, itulah. Apalagi ya, jadi ini beberapa ya yang sering dipakai oleh si pembuat soal untuk memberikan penguatan ya di akhir kalimat itu. Maka kalimat utama ya ada di kalimat terakhir. Nah, atau iya di kalimat terakhir ya. Kalau di SD biasanya nanti di kalimat keempat, karena biasanya hanya 4 kalimat di paragraf itu.
Jadi ini ya ciri-ciri dari kalimat utama. Biasanya ada di awal paragraf. Syaratnya adalah jika kalimat kedua itu menjelaskan atau melanjutkan kalimat pertama. Ya, maka kalimat pertama itu adalah kalimat utama. Jika di akhir paragraf kalimatnya diawali dengan jadi, dengan demikian, itulah. Nah, kalimat utamanya ada di kalimat terakhir itu. Nah, seperti itu ya. Baik, ini tentang kalimat utama. Kemudian kayak kita geser aja ya. Apa itu ide pokok? Oke, sebentar ini Pak Jo lagi belajar. Oke, apa itu ide pokok? Ya, ini bukan apa itu ide pokok ya, tetapi di mana kita mencari ide pokok. Kalau ide pokok kan tadi ya satu gagasan utama yang menjadi dasar dari kalimat utama. Ini ya, ide pokok ini kita dapat mencarinya ya. Kita dapat mencarinya itu di mana? Ya. Ditemukan di mana? Ya, kalimat utama. Jadi ini saling terkait ya. Jadi ide pokok itu ada di kalimat utama, dan di kalimat utama sudah kita bahas tadi ya. Oke. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang ide pokok, itu tidak akan lepas dari kalimat utamanya. Jadi kata-katanya tidak lepas dari kalimat utamanya. Nah, itu simpelnya ya tentang kalimat utama dan ide pokok. Baik, kita langsung saja. Makanya kalau di materi ini diterangkan ada kadang-kadang ya maaf, saya harus mencari mouse-nya di mana. Oke ya. Ini ya ada beberapa penjelasan. Bisa di awal namanya deduktif, atau bisa di akhir namanya adalah induktif. Nah itu. Makanya memang kadang-kadang biasanya di awal atau dia deduktif dengan ciri-ciri tadi ya. Kalau kalimat kedua itu menjelaskan atau melanjutkan kalimat pertama. Ya. Karena juga di akhir, kapan itu? Ya tadi, kalau kata-katanya ada jadi, dengan demikian, itulah. Nah, itu salah satu contoh dari paragraf induktif ya, yang terakhir kalimat utamanya. Baik, kita lanjutkan. Contohnya ini nak. Oke. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Kemudian tonggeret memiliki ukuran sangat kecil. Nah, kita sekarang lihat. Ya. Ini melanjutkan enggak? Sebentar. Ya. Oke. Yang ini melanjutkan ini enggak? Lanjutkan enggak? Pertanyaan kita kan melanjutkan. Maaf ini kurang, tulisannya masih belum terbiasa ya. Melanjutkan. Kalau iya berarti dia ini akan menjadi kalimat utamanya. Kalau enggak berarti mungkin nanti di bawah apa yang keempat. Sudah dikeluarkan, oh berarti bukan ya. Berarti kalau seperti ini, tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Tonggeret memiliki ukuran sangat kecil. Berarti kan masih melanjutkan tentang tonggeret ya. Berarti dia melanjutkan. Yes, ya, melanjutkan. Berarti dia adalah ini adalah kalimat ya utamanya. Oke ya. Seperti itu. Baik. Ide pokoknya di mana? Ya di kalimat utama ini. Tonggeret adalah serangga. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat kedua itu merupakan kalimat penjelas, kalimat ketiga juga merupakan kalimat penjelas, dan empat juga sama. Jadi setelah kalimat utama itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Baik, kita langsung masuk ke nomor 2. Ya. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Oke ya. Setiap daerah memiliki bahasa daerah, jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap daerah. Memang bangsa Indonesia kaya akan budaya. Nah, tadi bacaan mungkin ada yang kurang ya. Jadi ini kita menemukan satu kalimat ya, ini khas nih ya. Memang ya, memang. Oke, kita highlight ya. Memang, aduh malah jadi kecil ya. Ini memang harus banyak berlatih dulu. Jadi memang ini penting. Nah, memang itu merupakan salah satu ciri ya bahwa dia adalah kayak kita bahas nih ya. Nah, ciri kalimat utama di akhir paragraf. Jadi kalau ada memang itu merupakan salah satu ciri dari kalimat utama yang di akhir ya. Oke, berarti yang tadi itu
Aduh, malah menghilang punya Pak John. Oke, yang tadi itu ini ya, ini tambahi itulah, kemudian memang. Nah, begitu ya. Jadi dengan demikian itulah memang. Nah, itu tambahannya. Baik. Oke ya, ini jelas kalimat utamanya di kalimat keempat atau terakhir. Oke, kita latihan. Lingkungan bersih. Kalau kalian pengen cepat begini ya, kalau pengen cepat, ini trik aja ya biar di bahasan-bahasan Indonesia itu kita jadi lebih efektif. Kalian langsung cari aja ke yang ke terakhir. Kalau terakhir itu ada kata jadi, itulah dengan demikian memang. Nah, itu berarti dia adalah kalimat utama. Kalau enggak, kita curiganya dia di kalimat pertama. Gitu aja ya. Oke, kita langsung ini ya, lihat di kalimat terakhir ada jadi. Ya, jadi. Ya kan? Berarti walaupun kita tanpa harus membaca kalimatnya, teksnya, kita sudah menyimpulkan bahwa inilah kalimat utamanya. Ya, inilah kalimat utamanya. Begitu ya, simpelnya seperti itu. Berarti di paragraf keberapa? Paragraf keempat. Begitu ya. Tapi bagusnya memang kalian baca ya, kan nanti masih banyak waktu. Tetapi kalau pengen cepat seperti ini, coba kita lihat yang kalimat pertama. Lingkungan bersih sulit kita temui di daerah perkotaan karena banyak kendaraan bermotor yang menyebabkan pengotoran udara. Lingkungan bersih dapat kita temui di daerah pedesaan. Lihat ya, ini di daerah yang pertama itu di daerah perkotaan susah. Kemudian lingkungan bersih dapat kita temukan di pedesaan. Oke. Yang ketiga adalah lingkungan bersih dan sehat dapat diciptakan dengan menanam pohon. Jadi ini satu hal yang memang lingkungan bersih, tapi menjelaskan lingkungan bersih itu kalau di kota susah ditemukan, kalau di desa itu masih mudah ditemukan. Lingkungan bersih juga bisa dengan ditanam pohon-pohon, itu kan penjelas ya. Maka kalimat utamanya adalah jadi lingkungan bersih merupakan lingkungan yang sehat, jauh dari sampah dan polusi. Nah, seperti itu ya. Oke, clear ya. Nomor 2, kita cek. Jadi kita jadi tahu triknya ya. Ini apa namanya? Selain itu tanaman juga kayaknya tidak menggunakan kata jadi, itulah dengan demikian memang. Ini bukan ya. Maka kita lihat kalimat pertama. Tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan. Kita menanam pohon-pohon untuk penghijauan. Nah, ini kalimat kedua ini melanjutkan kalimat pertama ya. Tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan. Kita menanam pohon-pohon. Nah, ini kan tanaman, ini pohon-pohon. Masih melanjutkan atau menjelaskan. Oke ya. Jadi kalimat utamanya itu adalah ya, tanaman sangat bermanfaat bagi lingkungan. Oke. Bisa dipahami anak ya? Hati-hati ya. Nomor 3. Oke, karena yang ditanya adalah kalimat utama, ya kita nanti biasakan ya. Maaf. Ini kalimat utama yang ditanya. Maka kita lihat ini itulah ciri-ciri. Nah, ada kata itulah ya, ini penting ini. Berarti ini adalah kalimat utama. Dah, gitu aja ya. Berarti di kalimat berapa? Keempat. Begitu. Ini cara cepat atau trik dalam bahasa Indonesia seperti ini. Tapi kalau saran bacaan kalian juga tetap harus membaca utuh ya. Karena ini adalah pendalaman materi, berarti triknya atau rumusnya itu seperti ini rumusnya ya. Rumusnya seperti itu. Coba aja kita baca ya. Pertama, hewan berlidah panjang ini dapat berjalan di tembok. Hal ini disebabkan telapak kakinya berperekat. Keistimewaan lainnya adalah dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Jadi 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang ciri-ciri cicak. Cicak itu lidahnya panjang, ya kan? Yang kedua adalah dia berperekat kakinya. Yang ketiga adalah autotomi atau memutuskan ekor. Ini adalah ciri-ciri khusus dari binatang cicak di materi IPA. Oke, jadi kalimat utamanya adalah yang keempat. Clear insyaallah. Nomor 4. Lingkungan di sekitar rumahku. Nah, kita langsung baca ya. Nyamuk dan yang keempat bacanya begini. Nyamuk dan lalat enggan berkeliaran. Oh, berarti kayaknya bukan ya. Kita lihat saja. Lingkungan di sekitar rumahku dikategorikan bersih. Sampah tidak berserakan di mana-mana. Nah, bersih itu adalah sampahnya tidak berserakan di mana-mana, gitu kan?
Ya sudah, berarti ini lingkaran kalimat utamanya adalah yang A. Oke ya. Jadi jangan bingung-bingung, jangan pernah milih kalimat kedua dan ketiga. Jangan pernah ya. Di bab kalimat utama jangan pernah memilih kalimat kedua dan ketiga karena nggak akan pernah ada di level SD. Karena biasanya kalau nggak pertama ya keempat itu aja. Mikirnya simpel ya. Sehingga pastikan di nomor-nomor tentang kalimat utama kalian betul. Yang kelima, gempa bumi. Nah, kita langsung cari aja. Ini jadi, nah ada kata-kata jadinya nih. Berarti ya ini penyebab gempa bumi disebabkan oleh 3 hal. Nah, hal apa? Yang pertama, kedua, ketiga di kalimat sebelumnya ya. Berarti yang keempat ini hati-hati nih, yang keempat ditaruh di paling pertama. Oke, seperti itu. Insya Allah betul kalau seperti itu ya. Kemudian ini tentang ide pokok sekarang ya, tentang ide pokok. Tadi kita sudah paham bahwa ya ide pokok itu di mana ya? Ya kita bisa nyarinya adalah ada di kalimat utama. Oke, patokannya seperti ini. Kita langsung aja ya. Kita ke misalnya inilah. Oke, kita jadikan ini sebagai contoh. Ani-ani merupakan alat tradisional untuk menuai padi. Di Kalimantan Selatan, alat ini disebut ranggaman. Ani-ani terbuat dari sepotong papan tipis dari kayu ringan. Pada satu sisi, ani-ani dipasang mata pisau. Nah, kalau kita lihat ya, ini di mana kalimat utamanya? Ya, kalau kita pengen membahas tentang ide pokok, kita harus tahu kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini ya, sangat jelas sekali karena tidak ada jadi memang demikian. Nah, itu juga iya. Kalimat kedua, tiga, empat kan juga menjelaskan tentang ani-ani ya, tentang ani-ani ya, bahasa kita ya, bahasa daerah kita ani-ani. Nah, maka di situ berarti ide pokoknya apa? Yaitu ani-ani alat tradisional mulai padi. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung aja ke latihannya. Oke ya, latihan ini. Nomor 1. Karena yang ditanya adalah tentang ini ya, kita sudah tentang ide pokok paragraf, maka langkah cepat kita temukan dulu ya kalimat utamanya yang mana. Nah, itu aja yang kita pikir. Kita langsung cari apa? Langsung nyari yang keempat. Yang keempatnya mana? Badan Fauzan. Ya maaf. Badan Fauzan menjadi sehat setelah berlari. Ini bukan kalimat utama ya, karena bukan dengan demikian itulah jadi bukan. Berarti kita lihat yang pertama. Nih. Setiap hari Fauzan gemar berolahraga lari. Alasannya, nah ada kata-katanya ini kan sangat kuat bahwa dia menjelaskan kegiatan si Fauzan. Berarti dia melanjutkan kalimat pertama. Berarti kita seyakin-yakinnya bahwa kalimat pertama ini merupakan kalimat utama. Nah, begitu ya. Kita boleh lah di sini ini kalimat utama. Berarti kita cari ide pokoknya di kalimat utama ya. Setiap hari Fauzan gemar berolahraga. Yuk kita analisis. Ya, kita analisis yang ini. Manfaat berolahraga. Iya bukan. Alasan Fauzan gemar berolahraga lari gitu ya. Manfaat berolahraga bukan ya. Bukan, ini belum bicara tentang manfaat. Ya, bukan. Belum. Karena kita batasi hanya yang di kalimat utamanya saja. Gitu. B. Gemar berolahraga. Apakah itu? Tentang itu? Intinya kan tentang Fauzan gemar olahraga lari, kan itu. Fauzan gemar berolahraga lari. Nah, yang B ini masih umum ya, tapi dia bukan sebagai jawaban dari ide pokok paragraf ini, tapi yang paling penting adalah ini ya, alasan Fauzan berlari. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Karena yang menjadi pokoknya, subjeknya adalah si Fauzan ya. Fauzan berlari. Alasannya di kalimat kedua, di kalimat ketiga, dan seterusnya itu menjelaskan tentang kenapa si Fauzan itu gemar berlari. Oke, enak ya, seperti ini. Kemudian nomor 2. Oke.
Tadi sudah kita jelaskan kalau yang ditanya adalah tentang ide pokok, ya. Kita langsung nyarinya kemana? Yes, betul sekali. Kita cari kalimat utamanya yang mana. Kita langsung cari ini kan selain itu ya. Yang terakhir selain itu kayaknya berarti ini bukan ya. Berarti ini. Ya, siswa kelas 6 berkunjung ke perpustakaan. Ketika istirahat sekolah, nah jelas ya. Berarti itu melanjutkan kalimat pertama. Jadi ini melanjutkan. Jadi ini kalimat utamanya nih ya, kalimat utamanya ya. Oke, ini kalimat utama. Kita sekarang langsung cari aja ide pokoknya itu di kalimat utama. Siswa kelas 6 berkunjung ke perpustakaan. Oke. Apakah yang A ruang perpustakaan sekolah? Belum ya, belum. Kemudian berkunjung ke perpustakaan. Kalau dari kalimatnya iya kan? Siswa kelas 6 berkunjung ke perpustakaan. Oke, ini kita simpan dulu, mungkin iya ya. Yang C membaca tidak ada kata membacanya. Meminjam buku tidak ada kata meminjamnya. Baik, seperti itu analisanya ya. Jadi kita cocokkan aja dengan penggunaan kata yang ada di kalimat utama. Dia hanya berkunjung. Jadi itulah ide pokoknya. Berkunjung ke perpustakaan. Apa kegiatannya? Bisa membaca, bisa meminjam. Itu di kalimat penjelas. Begitu ya. Jadi yang A itu kalimat penjelas, yang C itu kalimat penjelas, yang D itu juga termasuk kalimat penjelas di paragraf ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 3. Oke, ini kembali ide pokok ya. Ingat ya, langkah cepat kita ide pokok itu langsung nyari keempatnya. Ini ada kata jadi ya. Jadi, oke. Sebentar. Saya tampilkan highlighternya ya. Jadi kalau ada kata jadi, nah gitu ya. Berarti dia adalah kalimat utama. Jadi ini kayak rumus matematika ya. Jadi itu rumusnya. Cara cepatnya. Jadi ini adalah kalimat utama. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu di mana kalimat utamanya, karena ide pokok itu rumahnya ada di kalimat utama. Nah, begitu. Jadi penyebab gempa bumi terbagi menjadi 3. Nah, apa kata-kata yang ada di kalimat ini? Penyebab, ya kan? Penyebab gempa bumi. Jadi mana yang cocok nih? Penyebab gempa bumi ada 3. Jadi yang delta. Begitu. Sangat mudah sekali. Kalau gempa bumi vulkanik itu penjelasan. Jadi 3 itu kan vulkanik, tektonik, dan reruntuhan gua. Kalau kalian memilih itu berarti itu hanya kalimat penjelas, bukan ide pokoknya. Gitu ya. Ide pokok itu yang paling utama. Di mana di kalimat utama? Kalimat utamanya di mana? Kalau di sini bukan yang pertama, tapi yang terakhir kan ada kata jadi. Seperti itu. Baik. Yang keempat. Ini juga masih tentang ya, karena ini tentang kalimat utama, ide pokok semua ya. Maaf, harus nyari dulu. Oke, ini kalimat utama, ide pokoknya. Kita langsung lari ke ini ya. Memang. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri kalimat utama, memang di blank belakang. Jadi ada jadi, memang, dengan demikian, itulah. Nah, itu ya. Oke, kita baca sekarang. Ya, peran komputer sangat penting dalam komunikasi modern. Kita cari aja sekarang. Komputer terhubung dengan internet, bukan. Mengirim berita dengan mudah dan cepat, bukan. Mengirim berita terus dunia, bukan. Nah, ini ya, jelas ya, pentingnya komputer dalam komunikasi. Sama kan? Ini penting dalam komunikasi. Oke, next. Idenya apa? Kita cari yang keempat. Ujung daunnya berbentuk piala yang berfungsi menampung serangga. Kayaknya ini bukan ya. Ini bukan kalimat utama. Berarti yang pertama kalimat utamanya. Kantong semar merupakan tumbuhan unik. Nah, ini kita tandai aja dulu ya. Kita tandai coret bawah punya kalian itu biasanya nanti kalau pas ujian. Berarti kalimat utamanya ini ya. Ini kalimat utama. Jadi kalian fokus aja di kalimat ini. Kalian nggak usah baca, setelahnya nggak usah dibaca ya. Ini nggak usah dibaca ya. Fokus aja di sini. Berarti di pokoknya di mana? Nah, kantong semar merupakan tumbuhan unik. Ujung itu kan ada di kalimat mana tadi ya, di paling terakhir ya, berarti dia bukan kalimat utama. Kantong semar mengeluarkan, ini tidak dibahas di kalimat utama. Habitat kantong semar ada di rawa-rawa, ini tidak dibahas di kalimat utama. Keunikan, nah ini kata kuncinya keunikan, sama ya nih, keunikan. Aduh, tangan Pak John. Nah ini nggak pas. Ya, keunikan, unik ya, sama ya. Oke, berarti seyakin-yakinnya bahwa jawabannya adalah yang delta. Baik anak-anak, ini ya penjelasan kita tentang kalimat utama dan
ide pokok. Semoga bisa mudah kalian tangkap. Ini rumus mudahnya, rumus cepatnya. Besok kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, ya begini aja ya cara cepat untuk menyelesaikan. Baik, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga dimudahkan. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.